Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Amma ba'd. Ladaina al-an kitab at-tauhid. Ya, aqidatu at-tauhid. Wasalna sudah sampai kita ke nau'un min anwa'i asyirk di halaman 10. Kemarin kita itu sudah membahas syirkul akbar, ya, syirik besar. Kalau misalkan ada soal ma hukmu syirku al-akbar, maka jawab yakhruju minal millah. Hukuman bagi pelaku berbuat syirik besar adalah keluar dari agama Islam. Dan idza mata wa lam yatub minhu fahuwa khalidan finnar. Dia kekal dalam neraka. Kalau dia belum bertaubat, maka kekal dalam neraka. Kemudian kita sudah membahas kemarin uzkur misalan min syirkil akbar. Sebutkan contoh syirik besar. Apa itu contohnya? Taib. Doa ghairullah wa taqarrub bihi wa dzabaih, ya, wan nadar li ghairillah. Apa-apa aja yang diselewengkan kepada selain Allah, seperti doa ke dia, kemudian bertaqarrub. Taqarrub bermakna, ya, mendekatkan diri kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, dan bernazar kepada selain Allah. Ini haram hukumnya, jatuh kepada syirik besar, ya, termasuk kepada jin, kepada syaitan, kepada kuburan wali, kepada al-asnam, sanamun, ya, patung-patung berhala-berhala. Ini haram hukumnya. Memang, ya, pada hakikatnya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka jadikan sesembahan itu ataupun kuburan para wali, jin dan syaitan sebagai perantara. Nah, inilah yang dimaksudkan syirkul akbar, syirik besar di dalam uluhiyah, di dalam peribadatan. Enggak boleh, haram hukumnya, ya. Maka mereka menjawab, ya, orang-orang zaman dulu seperti itu. La na'buduhu. Kami sama sekali enggak menyembah kepada mereka. Walakinna haula'i syufa'auna. Akan tetapi merekalah sebagai perantara kami, sebagai perantara agar doa kami itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syufa'a, ya, menjadikan syafaat, perantara agar doa, sakit, manfaat dan mudarat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haram hukumnya, enggak boleh, ya. Kemudian nau'at tsani syirkul asghar. Syirkun asghar la yakhruju minal millah. Memang syirik kecil ini enggak mengeluarkan seseorang ini dalam agama. Akan tetapi
ya, syirik kecil ini dosanya besar dan bisa juga menyebabkan seseorang itu menjadi syirik besar, bisa menjerumus kepada syirik besar. Contoh at-tamaim, tamimah, bimana madza? Tamimah, jimat. Kalau jimat itu, ya, jimat itu dia yakinkan sebagai penyembuh, maka ini adalah syirik besar. Ya, jimat, ada yang dicincin, ada di kalung, ada yang diikat pinggang. Itu biasanya bayi-bayi itu kayak gitu, ada yang digelang. Mungkin antum udah jarang-jarang ya, zaman dulu seperti itu, bayi baru lahir diikatkan seperti itu. Sebagai apa? Kata mereka, sebagai penolak bala, bencana, biar nggak terjadi sakit, demam dan lain sebagainya. Ini syirik besar, ya. Tapi kalau jimat itu diyakini sebagai perantara penyembuh, keyakinan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, ini adalah syirik kecil jadinya. Tipis kan bedanya kan? Yang pertama, keyakinan dia itu penyembuh. Yang kedua, keyakinan mereka itu hanya perantara obat. Nah, itulah dia perbedaannya. Yang pertama tadi syirik besar, yang kedua itu syirik kecil jadinya. Tipis sekali bedanya, Fan. Itu yang termasuk di dalam ad-dawa, masalah berobat. Baik, kita lanjut, ikhwan. Syirkul asghar qisman. Syirik kecil itu ada dua bagian. Ustaz nulis sedikit ya, biar antum paham. Pembahasan kita adalah syirik. Mensyirikan terbagi menjadi dua. Pertama, syirkul akbar. Yang kedua, syirkul asghar. Nah, syirik kecil ada yang namanya syirkun zahir. Dan ada juga namanya syirkun khafi. Kemarin kita juga sudah membahas sedikit ini ya, syirkun zahir, yang nyata ataupun yang jelas, seperti alfaz, pengucapan, dan af'al, dan perbuatan. Contoh pengucapan itu adalah Masya Allah wa syi'ta, ini nggak boleh ya. Di kalangan Arab ini terkadang mereka mengucapkan ini. Ya, kalau di dalam arti kan ini Masya Allah wa syi'ta ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, nggak boleh. Manusia nggak bisa berkehendak. Manusia tidak bisa berkehendak. Kemudian juga perkataan laulallahi laulallah wa fulan, ini nggak boleh juga.
Kalau bukan karena Allah dan juga bukan karenamu, ini nggak boleh ya. Sama seperti kita ketika berobat, kalau nggak karena dokter aku nggak mungkin sembuh, ini nggak boleh. Syirik kecil jadinya. Tapi katakanlah, alhamdulillah dengan izin Allah, dokter ini bisa menjadi perantara penyembuh. Ah, ini boleh. Ini benar. Kemudian, ikhwan, sedangkan di dalam perbuatan syirik kecil yang syirkul zahir nih, biar nggak bingung antum ya. Ini yang ada di dalam alfaz. Dan af'al. Contoh, labsul halaqah, pakai kalung. Wal khayt, pakai benang. Li raf'il bala, dengan tujuan mengangkat bala. Ah, ini tadi yang kita bahas. Au daf'uhu, sebagai penangkal. Niatnya ini sebagai penangkal, sebagai sebab penangkal. Pasang jimat, pasang kalung, pasang cincin, cincin batu, batu aki, batu bata mungkin cincinnya. Ya, untuk apa? Untuk menolak bala. Sebab menolak bala. Ini menjadi syirik kecil. Wa mithlu ta'liq at-tama'im, pakai jimat, mengalungkan jimat. Khaufan minal ain wa ghirha, karena dia takut nanti kena penyakit ain dan sebagai lainnya. Pakai jimatnya itu berupa kalung, gelang, ya, biar dia itu enggak termasuk di dalam orang, biar enggak ganggu dia. Nah, itulah dia. Taib. Kemudian al-qismus tsani minasyirkil asghar, pembagian yang kedua dalam syirik kecil di halaman 12. Syirkun khafiyah, syirik yang tersembunyi. Khafiyun itu tersembunyi ataupun tidak terlihat. Wa huwa syirku fil iradat wan niyat,
Dia adalah syirik di dalam keinginan dan niat. Contoh karya was-sum'ah, seperti orang berbuat riya dan sum'ah, ingin didengar. Sami', sum'ah itu ingin didengar. Ka ya'mal 'amalan bima yataqarrab bihi ila Allah, yuridu bihi tina'un nas alaihi. Ya, contohnya seperti orang yang beramal satu amalan, ya, bima yataqarrab bihi ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbagus, mempercantik, ya, biar dilihat manusia. Biar dipuji manusia. Ka yahsinu salatahu. Ya, contohnya orang yang memperbagus, mempercantik salatnya. Biasanya Allahu Akbar. Dah? Datang orang ramai. Kemudian sebelahnya calon mertua. Allah, nggak nyampe ini, diperbagusi. Ada yang gini lagi, Allah, muter-muter jarinya. Seperti itu. Diperbagus rukunya, diperbagus tumak ninanya, karena ada tujuan sesuatu, dilihat orang. Ya. Jadi solusinya apa? Buang jauh-jauh masalah niat itu, ya kawan. Udah biasa aja, Allahu Akbar. Biasa aja, niatnya biasa aja. Salatnya biasa, dalam artian apa? Salat antum bagus kalau nggak ada dilihat orang. Kalau ada orang punya tetap bagus, biasa aja. Betul. Au yatasaddaqu li ajli ayamdihu wa yuthna alaihi. Atau orang yang bersedekah, ya, agar disanjung. Orang yang bersedekah agar disanjung dan dipuji. Sedekah terang-terangan boleh nggak? Boleh. Sembunyi-sembunyi pun boleh. Ya, contoh, kita bangun masjid yuk. Aku 1 juta, kau berapa? 500.000, kau berapa? 2 juta. Boleh. Ya, semang-semang boleh. Ya, kita membangun masjid. Ya, ini saya nih 100.000. Kalian tengok ya. Nih 100.000 saya. Tak boleh. Haram hukumnya. Baru 100.000 udah dilihat-lihat. Seperti itu. Atau nih aku nyumbang ini ya. Nah, nanti setiap Jumat ya BKM harus menyebutkan nama saya. Hajinya haji 10 kali. Haji Pulan bin Pulan, bilang ya. Jangan lupa. Berapa nih Pak? 10.000 aja. Udah 10.000, niatnya seperti itu pula. Kan parah ini namanya. Jangan sebut hamba Allah, aku nggak suka. Sebut namaku itu ada hajinya, karena aku udah haji 10 kali, sebut hajinya 10 kali, hahaha gitu. Dokternya jangan lupa, harus ada nama gelar dokternya. MA-nya pun juga jangan lupa, LC-nya jangan lupa. Semuanya itu sebutkan. D3, D2, D1-nya sebutkan semua. SMP, SMA, SD-nya sebutkan sampai TK,
sampai semuanya sebutkan ya, ijazahku nomornya, jangan lupa. Nggak siap-siap di terakhir itu khutbahnya nanti. Nah, jangan lupa ya. Semuanya berapa Pak? 10.000. Biar dilihat manusia. Nggak boleh ikhwan. Au yatalaffuz bidzikri wa yuhsinu tilawatuhu wa yuhsinu sautahu bitilawah li ajli an yasma'ahu an-nas fayathnu alaihi wa yumdihuhu. Atau seperti orang yang mengucapkan zikir dan memperbaiki suaranya di dalam tilawahnya. Seperti orang baca Quran, seperti azan kah dia, seperti jadi imam. Setiap bacaan ibadah dipercantiknya suaranya. Awal mulanya bacanya kayak anak TK. Cuman ada belajar nada-nada Abu Sama lah sikit-sikit kan gitu. Tapi niatnya itu biar didengar orang. Ya. Oh, kampung ini kayaknya ada anak gadis ini. Wah, ada naga di samping masjid. Aku bacalah. Nada Abu Samah tapi dipercantiknya kali. Padahal cuma baca surat Al-Ikhlas gitu kan. Nggak boleh. Jadi haram hukumnya, syirik kecil, besar dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merasa ikatnya calon mertuaku ini dengar ini azanku ini. Jangan kayak gitu ya kawan. Ya, jadi ketika kita ibadah, sampingkan untuk niat dunia itu tadi. Niat untuk didengar orang, niat untuk dipuji orang, ini nggak boleh. Jadi solusinya gimana? Ustaz, ikhlas lillahi ta'ala untuk dapat pahala. Antum azan untuk dapat pahala, manggil orang-orang untuk bangun dari tidurnya, udah. Nah, seperti itu. Ya. Tapi namanya dakwah Ustaz. Dakwah. Seperti itu. Antum mau dakwah harus jalan jalurnya. Nggak boleh dakwah itu di luar jalur. Megang handphone. Mufti, udah bangun malam, bangun yuk sama-sama kita salat malam Mufti. Dakwah Ustaz, dakwah apa ini? Dakwah untuk anak orang, perempuan. Jangan. Dakwah syaitan. Jadi seperti itu ikhwan, contoh riya. Ya. Wariya'u idza khalatul amal wa abtiluhu. Dan riya itu jikalau dicampuri dengan niat sesuatu, ya, maka batallah niatnya, maka batallah ibadahnya. Batal maksud di sini tidak mendapatkan pahala dia. Capek udah sedekah, capek sholat, jengkang-jengking sholatnya, seperti itu, 60 tahun sholat nggak dapat apa-apa. Kata Nabi SAW apa? Innar rajulan yusalli salata sittina sana. Ada orang 60 tahun sholat, 60 tahun ruku, sujud. Apa kata Nabi SAW? Lam tuqballahu shalah. Satu pun sholatnya enggak diterima oleh Allah. Kalau dia katakan sah nggak sholatnya? Sah. Dari takbiratul ihram sampai salam. Seperti itu kan. Tapi dapat dosa. Kenapa? Yutimmu ruk'ahu wa la yutimmu sujudahu. Orang ini sholat, sujudnya sempurna, rukunya enggak sempurna. Seperti itu. Rukunya sempurna, sujudnya enggak sempurna, asal-asalan. Makanya ya kawan, yang dinamakan ikhlas itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik.
Kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Salat harus ikhlas. Enggak boleh mengharapkan surga. Jadi mengharapkan apa lagi? Kan ada orang seperti itu kan? Ya, kita harus puasa ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan berharap dari Allah. Hebat kali lah dia enggak berharap dari Allah. Jangan berharap agar kita ini dapat pahala dari Allah. Wah, hebat kali lah. Jangan mengharap surga. Jadi mau mengharap apa? Ini terkadang ada firqah seperti itu. Ya. Jadi niat kita itu ikhlas lillahi ta'ala agar dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak mau dapat surga sih? Nikmatnya luar biasa, bidadarinya banyak, montok-montok kan seperti itu, enggak mau antum. 70 lagi, bahenol, Masya Allah ya. Wangi-wangi, enggak ada yang bau kayak di dunia ini. Di dunia secantik-cantik apapun wanita lagi berak, jelek. Betul enggak? Bau. Antum merasa seperti itu. Masya Allah ya. Naik kereta tadi Ustaz, ada lewat akhwat perempuan, akhwat enggak berjilbab pula tuh. Jadi namanya apa? Ikhwit bukan akhwat. Lewat dia wangi kali, Masya Allah samponya Ustaz. Karena dia pakai sampo. Karena pakai parfum. Coba baru bangun tidur. Wangi apa coba? Wangi air liur itu. Enggak ada apa-apanya manusia nih, kan? Jangankan manusia banding surga. Manusia ini dibandingkan makhluk di dunia aja pun enggak ada harganya, kawan. Contoh, apa saya bilang? Walet, antum tahu walet? Air liurnya itu kalau dikumpuli jutaan harganya, kawan. Air liur walet kalau dikumpuli jutaan harganya. Tapi kalau air liur antum dikumpuli di botol aqua, ada harganya? Enggak ada. Untuk siram bunga aja pun mati bunganya. Kopi luwak, ya, tahu kan kopi luwak kan? Luwak itu makan biji kopi, kemudian berak dia, mahal nggak harganya? Nah, mahal harganya kopinya. Tapi kalau antum makan biji kopi, antum berak ada harganya nggak? Nggak ada, ikhwan. Jadi mas batangan jadinya kan? Nggak ada harganya manusia. Makanya jangan sombong, nggak boleh ya. Walaupun antum ganteng, baby face, ya macam apa, macam Aliando katakanlah. Aliando punya agak ganteng-ganteng kali kan. Nah, dibandingkan tapak Nabi Yusuf aja antum kalah, kawan. Kan belum ada kan antum lewat wanita terpotong-potong jalinya, belum ada kan. Kalau ada luar biasa itu berarti antum gantengnya. Nah, jadi seperti itu, Evan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa ya yarju, berharap, mengharapkan liqa'a rabbih, ya ingin berjumpa, liqa, berjumpa rabbih, Rabbnya, Tuhannya, falyamal, maka beramallah ataupun beribadahnya, amalan, suatu amalan salihan, bima'na madza khalisan. Falyamal amalan salihan bima'na falya'bud bi'ibadati khalisan, khalisah, maka beribadah dengan ikhlas, ya, salihan bima'na ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan campur ibadah kalian itu dengan syirik. Kalau ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhufu ma akhafu alaikum asyirqul asghar. Yang aku takutkan dan juga kalian takutkan, aku takutkan atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah asyirqul asghar, syirik kecil. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa itu maksud dari syirik kecil? Kemudian Rasulullah menjawab, qala ar-riya, riya itulah syirik kecil, bahaya. Contohnya juga apa? Wa minhul amal li ajli tam'ud dunyawi
Orang yang beramal ingin tujuannya untuk dunia. Nggak boleh, kawan. Kalau antum nanti jadi ustadz, ustadz kasih nasihat sama antum terlebih dahulu ya. Jangan jadi ustadz itu ustadz yang sebagai profesi, sebagai maisha. Nggak boleh. Bisnis. Pak, kerjanya apa? Bisnis. Bisnisnya apa? Bisnis ustadz. Maksudnya gimana? Ya di mana ada khutbah Jumat, ya di situ tarifnya saya tulis. Kerutuk. Masjid ini, masjid itu, masjid Nurul Hasanah, masjid Al-Ihsan, masjid Al-Ikhlas, terakhir masjid Mukhlisin. Tengok, mak, honor masjid Mukhlisin khutbah Jumat cuman 50.000. Ah, ini nantilah. Nah, ini nggak boleh. Ya, ngisi kajian. Oh, di sini di Deli Tua, di Marendal, di Johor, ini tengok. Oh, besar-besar semua ini. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya, kan? Jadi Ustaz, kayak mana kalau kita nanti dakwah dikasih amplop? Hasban niyah. Tergantung niat antum. Kalau antum mau terima silahkan, tapi jangan dijadikan fulus itu sebagai tujuan untuk dakwah. Nggak boleh. Ustaz, tolong ya Ustaz ya, isi kajian Ustaz sekaligus ruqyah ya. Berapa honornya Pak? 1 juta. Naikkanlah Pak, nego lah sikit. Dakwah seperti itu nggak boleh ya. Jadi kalau antum berdakwah, jangan niatkan untuk dunia. Kenapa? Ad-da'watu wajibun. Dakwah itu sebuah kewajiban. Ala kulli muslimin wal muslimat, semua jenis manusia, muslim ataupun muslimat wajib berdakwah. Enggak ada imbalannya itu untuk dunia. Karena kenapa? La ajur minallah. Balasannya itu dari Allah sendiri. Kalau antum niat untuk dunia, dari Allah itu enggak akan dapat apa-apa nantinya, pasti. Ya. Jadi mau berapapun antum dikasih 50.000, alhamdulillah. Enggak dikasih, alhamdulillah, tetap terus berdakwah. Seperti itu. Jangan antum jadikan dakwah ini ladang maisha, enggak boleh. Ya, di KTP apa pekerjaannya Pak? Ustadz. Masa pekerjaan Ustadz Pak? Harus tulis Ustadz, ini kerjaan saya. Enggak bisa. Ya enggak boleh. Haram hukumnya. Dosa, jadi riya kecil nanti. Jadi riya kecil, jadi syirik kecil, jadi riya itu jadinya nanti. Ya, seperti kama yahijju au yu'dhinu au yu'mun nas li ajlil mal. Sama seperti orang yang menunaikan haji atau berjihad, au yata'allamul ilmu syar'i, au yujahidu li ajlil mal. Belajar untuk duit, jihad untuk duit, berjihad jadi tentara biar dijadikan apa? Sebagai pahlawan. Nggak boleh. Antum belajar untuk dunia ini nggak boleh, kawan. Niatkan apa? Untuk ikhlas lillahi ta'ala. Tapi Ustaz, anak sini belajar Ustaz untuk ujian, nggak apa-apa kan Ustaz? Kalau nggak ada ujian nggak belajar Ustaz. Salah. Itu walaupun nggak riya tapi salah ya. Kalau antum belajar untuk ujian, yakinlah ya kawan, ketika nanti antum mau berdakwah pasti kesulitan. Ya,
antum menghafal untuk serius untuk ujian, tamat dari ulun nuha, nanti ada yang tanya, abang kan tamat ulun nuha kan bang? Subahat itu contohnya kayak mana bang? Maaf ya bang ya, itu pelajaran udah lama bang. Nanti ya saya murojaah dulu ya di rumah ya. Nggak bisa ini. Saya emen namanya, nggak gaul. Jadi antum tamat ulun nuha harus ada bekas ulun nuha. Dalam artian apa? Ya tidak terlupakan apa yang antum pelajari. Nanti suatu saat antum ditanya, tanya anak bapak itu aja itu tamatan ulun nuha itu belajar akidahnya bagus kok. Begitu ditanya, akhi, tauhid uluhiyah itu maksudnya apa ya akhi? Dan contohnya, tauhid uluhiyah, kayaknya saya pernah dengar loh bang. Tapi kayaknya kayak mana ya? Agak-agak lupa gitu. Udahlah. Baru ditanya, siapa yang ngajar tauhid uluhiyah akhi? Siapa yang ngajari mata pelajaran tauhid akhi? Itu Ustaz Saburudin. Masa antum bisa lupa sih? Iya lupa. Entah kayak mana Ustaz itu. Jadi jelek juga Ustaz. Aduh, kawan. Sama seperti orang haji itu tadi ya. Agar gelarnya itu dipanggil haji. Jangan. Antum haji ya haji. Ya jangan niatkan hajilah biar di komplek ini cuman aku yang haji nih. Jangan ya. Enggak boleh diselewengkan ibadahnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Sampai jam berapa ini? Jam 10 pas ya? Ya kan? Tayyib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'is 'abud dunya wa ta'is 'abud dirham. Ta'is 'abud khamisah, ta'is 'abul khamilah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah itu maksudnya apa? Pakaian terbuat dari wol dan ataupun sutra, yang dari sulam. Apabila dia diberi, dia ikhlas. Kalau nggak dikasih, marah-marah dia. Kayak gitulah itu. Celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang seperti ini. Ya. Khutbah Jumat. Udah, BKM gak ada ngasih-ngasih. Besoknya dia telepon BKM. Pak, afwan ya Pak ya. Nanti bulan depan saya khutbah gak bisa lagi kayaknya Pak. Kenapa Ustaz? Ya gak bisa aja Pak. Tapi dalam hati udah gondok kali ya. Makanya gak boleh. Karena niat itu tadi dari awal itu untuk dunia itu sulit. Begitu gak dikasih, sakit hati dia jadi. Itulah dia. Tapi kalau dikasih, Pak jazakallah khairan, masya Allah, udah jangan, udah nggak apa-apa lah, udah Ustaz, udah nggak apa-apa lah, udah Ustaz. Jadi nggak enak hati anak loh, tapi alhamdulillah lah dalam hati seperti itu. Itulah dia. Baru dia tengoknya, mak 500.000 ini kayaknya di Masjid Mukhlisin ini alhamdulillah kali kalau khutbah di situ 500.000 Masjid Mukhlisin. Kalau misalkan saya itu 4 kali khutbah di Masjid Mukhlisin 500.000, udah 2 juta alhamdulillah. Udahlah khutbah Jumat aja lah kerjanya, nggak usah kerja lagi, mumpung lagi PPKM ini. Bahaya kan. Langsung diteleponnya BKM, Pak BKM, nanti kalau misalkan ada yang berhalangan ustaz-ustaz yang ngisi selain saya, telepon saya langsung ya Pak, saya siap. Dalam hati 500.000 saya siap. Bahaya ini kan. Jadi Ustaz, kalau misalkan kita ikhlas lillahi ta'ala, kalau kita berdagang kayak mana Ustaz? Boleh nggak kita ikhlaskan? Kita jualan sepatu, sepatu berapa bang harga sepatunya? Anak ikhlas lillahi ta'ala, ambil aja. Tumpur antum jadinya nanti.
Ayo bakso, 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 jualan bakso, seperti itu. Berapa bang baksonya? Udah ambil aja bang, anak ikhlas lillahi ta'ala. Kalau yang namanya ma'isyah ikhwan, itu terserah kita. Antum ka umurid dunyakum. Ya, terserah kita. Masalah dunia, masalah ma'isyah, itu urusannya fulus. Tapi jangan antum jadikan dakwah sebagai ma'isyah, ini nggak boleh. Kalau antum berdagang, bisnis, ya harus ngambil untung, jangan ngambil buntung. Ya, untungnya berapa aja, ya udah terserah. Kalau antum berjualan, kata Ustaz harus ikhlas. Saya jualan ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Gak makan anak istri antum nantinya kalau antum udah nikah, bahaya. Atau bekerja jadi supir, udah sampai 1 bulan dikasih honor antum sama manajer, nih honornya. Enggak Ustaz, enggak pak. Loh kenapa? Ya kata Ustaz saya kalau bekerja dimanapun ikhlas lillahi ta'ala. Waduh, bisa sakit leper antum, kena tipes nanti jadinya. Ya, jadi tempatkan ikhlas itu untuk ibadah, sedangkan untuk dunia ya antum tetap berharap ma'isyahnya, tetap berharap honornya. Ya, jadi salah kaprah itu ya, masalah ikhlas itu. Kadang ada orang seperti itu. Ya, kalau bekerja harus ikhlas lillahi ta'ala, kan itu enggak ada. Ya, kalau bekerja untuk mencari rezeki, itulah ma'isyah, ataupun itulah antum mencari duit di dalamnya. Tapi jangan jadikan ibadah itu sebagai mencari mata pencarian ataupun ma'isyah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau tanya, ikhwan? Ingat nih ya, syirik, pembagian syirik, syirkul akbar, pembagian syirkul asghar, itu ada syirkul zahir dan syirkul khafi. Syirik zahir itu ada yang alfadz wal af'al. Jadi ini kemungkinan ini pasti soalnya ini garis besar ini keluar. Ini garis besar ini ya. Kemudian contoh-contoh itu, contoh di dalam syirku zahir. Syirku zahir itu seperti alfaz tadi, masya Allah, syi'ta. Ya, contohnya ini. Kemudian syirkul af'al. Contohnya orang pakai tamaim, jimat. Nah, ketika nanti ini soalnya antum garis bawah itu yang penting-penting itu di dalam buku itu. Macam-macam apa namanya permisalan ataupun contoh syirkul zahir di dalam af'al. Harus antum tandai. Kemudian syirkun khafi itu tadi niat dan sum'ah. Ya, seperti orang salat ingin dilihat orang lain, kan ada itu. Ya, ka'ayyasin salatahu. Kemudian nanti pasti Ustaz akan sebutkan uzkur dalil. Ya, sebutkan dalil tentang apa? Tentang riya ataupun tentang syirkun khafi. Maka antum sebutkan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan fala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu yang penting-penting ya. Oke, baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.